Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Saraksana, nomor presensi 1 dari kelas TFLM 2. Di sini saya akan menceritakan tentang buku The Dead Hammer, atau menceritakan tentang resume buku ini yang diterbitkan oleh Yakanti dan memiliki sekitar 100 halaman. Oke. Di bab pertama dari buku ini yaitu ingin mengisahkan tentang perjalanan hidup Jaya dan Nina, pasangan suami istri yang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Jaya memiliki keyakinan bahwa anak pertamanya akan menjadi orang yang besar. Namun ketika anak tersebut lahir dengan wajah yang dianggap jelek oleh orang sekitar, Jaya mengalami kesulitan dan malu. Meskipun awalnya mengalami cobaan dan cemoohan, Jaya dan Nina tidak menyerah. Jaya berhenti bekerja di percetakan batu mencari pekerjaan sebagai tukang bangunan, dan kemudian memiliki kios sembako. Mereka berusaha membangun kebahagiaan keluarga meskipun harus menghadapi penolakan dan cemoohan dari lingkungan sekitarnya. Dengan kesabaran dan tekadnya, Jaya berusaha memberikan kebahagiaan pada anaknya meskipun ia harus menciptakan topeng kodok sebagai simbol kepercayaan diri anaknya. Cerita ini menggambarkan perjuangan, cinta, tekad untuk menciptakan kebahagiaan keluarga meskipun menghadapi kesulitan dan ketidaksetujuan dari masyarakat sekitar. Itu adalah bab pertama atau cerita inti dari buku tersebut. Di bab selanjutnya adalah menceritakan tentang kisah Hendra Saifuddin, seorang laki-laki di usia akhir 50-an yang mengubah hidupnya dari masa muda yang sulit menjadi pengusaha yang sukses. Hendra memiliki warung makan yang terkenal di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan bersama istri Ani Rahmadani, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah keuangan dan perjalanan bisnis yang sukses. Meskipun berhasil mereka dalam bisnis, cerita juga menyoroti masalah dengan kedua anak mereka, Jody dan Anton, yang memiliki perilaku bermasalah. Sebab perilaku Jody yang sering mabuk-mabukan dan Anton yang kecanduan film porno. Mereka bisa seperti itu karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, dan lagi pula Hendra juga sering memanja anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Ani meminta Hendra untuk mengirim anaknya ke tempat pamannya, yaitu Kang Cecep yang berada di Garut. Harapan Ani dan Hendra, Jody dan Anton menjadi anak yang lebih baik ketika bergaul dengan santri yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Cerita di bab selanjutnya, cerita ini menggambarkan kehidupan dan perjalanan beberapa tokoh di desa Cilawu, Garut. Kang Cecep Hermawan, seorang penjual mie bakso berusia 62 tahun, menjalani hidup dengan kesabaran dan keyakinan pada Sang Pencipta setelah kehilangan istrinya. Anaknya yang bernama Siska memilih tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan menikmati kesendiriannya. Kehidupan mereka diwarnai oleh kepercayaan lokal, gaya hidup sehat, dan hubungan yang erat di antara keluarga. Terdapat juga kisah antar Siska, Anton, dan Jody yang membawa elemen kekacauan dan tawa di tengah kehidupan mereka. Meskipun terjadi insiden yang tidak nyaman, cerita ini menggarisbawahi nilai-nilai keluarga, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Bab berikutnya, dalam musim dingin di desa Cilawu, cerita ini mengungkapkan rahasia dan cinta kehangatan keluarga melalui Jaya dan Benny Hamdani. Meskipun Benny menghadapi tantangan seperti penyakit langka dan sekitar wajahnya yang dianggap jelek, keluarga tetap setia mendukungnya. Benny dengan topeng kodoknya menemukan makna hidup dalam kepercayaan pada keindahan keseluruhan pengalaman.
Meski memiliki hasrat seksual yang tinggi, Benny menjaga kesabaran dan rasa sayangnya terhadap orang tuanya. Dalam kehidupan yang unik, Benny menemukan keindahan dan daya tarik dalam berkomunikasi dengan wanita, menciptakan dunia imajinasi sendiri meski dihadapkan pada pandangan negatif sekitar. Benny tetap memegang harga dirinya dan meneruskan kehidupan dengan tekad kuat untuk menemukan pelengkap hidupnya. Bab berikutnya menceritakan hidupan malam di desa Cilawu, di mana Anton, Joni, Siska, dan Jaya terlibat dalam pengalaman masing-masing. Dalam suasana malam yang indah, masing-masing tokoh menghadapi momen pribadi mereka, dari fantasi seksual hingga pengaruh alkohol. Terdapat kompleksitas interaksi sosial dan pemahaman karakter dengan fokus pada kepuasan pribadi dan konsekuensi dari tindak mereka di malam yang dingin dan penuh keindahan di desa tersebut. Lanjutnya yaitu mengisahkan tentang Benny yang menggunakan jaket dan celana katun, mengalami perjalanan emosional melibatkan cinta, kekecewaan, dan keinginan terhadap Siska. Meskipun awalnya penuh ketidakpastian, ia akhirnya mengatasi rintangan dan mengejar hasrat dengan semangat yang tulus. Cerita menggambarkan pertumbuhan perasaan Benny terhadap Siska dan ketidakpastian hingga tekad untuk melindungi cinta mereka. Di pagi hari yang cerah di persawahan membuka cerita tentang harapan petani. Jody dan Anton bangun bersama menciptakan ketegangan dengan kehadiran Siska dan Cecep. Anton tergoda oleh pandangan Siska, memunculkan hasrat liar. Cecep berencana merenovasi kamar tamu dengan bantuan Kang Jaya. Jody merasa tekanan untuk menjadi anak baik. Sementara Anton tertarik pada Siska, Cecep berharap Jaya merenovasi kamar, mengubah kenangan masa muda Jaya. Jaya setuju memulai pekerjaan besok setelah Cecep berbelanja bahan. Di bab terakhir, Jody itu menceritakan tentang Jody yang meninggalkan rumah tanpa penjelasan. Di bab ini menceritakan tentang awal mula Jody menjadi psikopat, yaitu membunuh orang, meninggalkan Anton yang merindukan kebersamaan mereka. Sementara Anton teringat kenangan dengan Siska. Kehilangan minuman keras membuatnya merasa kehilangan. Siska percaya tentang rencana Anton tinggal dan bayangan seksualnya tidak berhenti. Mereka membicarakan kedatangan orang tua Anton meskipun Jody keluar tanpa kabar. Anton yakin dia akan kembali. Jody pergi membeli sebotol anggur di kota, memicu kelas balik di hidup yang dipenuhi pandangan superior. Sementara itu, Arin seumuran dengan Siska merasa kesusahan melihat Jody. Benny, wajah yang dianggap buruk, merasa terbebaskan berjalan-jalan dan ingin berteman dengan Arin. Namun pertemuan mereka penuh ketakutan dan kekecewaan. Pria dalam cerita mengungkapkan kekecewaan terhadap pandangan masyarakat tentang cinta dan ekspresi keinginan untuk memiliki teman. Namun pertemuannya dengan Arin membuat merasa terhina dan ia kembali ke rumah dengan perasaan yang hampa. Sebab itulah Benny yang merasa perasaannya terhina lalu pulang ke rumah dan membicarakan dengan ibunya. Keesokan harinya, Benny disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan palu kepada ayahnya, yaitu Jaya, di rumah Kang Cecep. Sebelum ke rumah Kang Cecep, dia melihat Siska yang ingin pergi ke rumahnya. Lalu Benny yang dengan hasratnya itu mengikuti Siska, lalu
datang di rumahnya. Tapi Benny merasa kesal karena di dalam rumah Siska terdapat orang lain, yaitu ayah Siska. Setelah Benny mengetahui itu, Benny geram dan lalu mengambil palu yang seharusnya diantar ke rumah Kang Cecep, tapi palu itu malah dihantamkan ke ayah Siska, dan Benny pun merasa senang karena telah menemukan kesenangannya dalam membunuh orang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.